Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 16 yang beranggota yang pertama Aplonia Crescentia Senjarisada, yang kedua Berto Dominikus Dini, yang ketiga Alexandro Olen, dan saya sendiri Intan Sulistika BI NIM 22 12 0080. Kami akan mempresentasikan tugas besar teori 1 yang berjudul Analogi, Linguistik, Metafora, dan Mimesis. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan secara bersama-sama. Yang pertama, analogi linguistik. Analogi linguistik memandang bahwa bangunan dimaksud untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari 3 cara, yaitu metode tata bahasa, metode ekspresionis, dan model semiotik. Yang pertama, model tata bahasa menganggap arsitek terdiri dari unsur-unsur atau kata-kata yang ditata menurut aturan tata bahasa dan sintaksis yang memungkinkan masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu cepat memahami dan menafsirkan apa yang disampaikan oleh suatu bangunan. Yang berikut, model ekspresionis. Bangunan dianggap sebagai salah satu bahana yang digunakan arsitek untuk mengungkapkan sikap terhadap proyek bangunan tersebut. Yang berikut, model semiotik memberikan suatu penafsiran tentang arsitek yang mengatakan bahwa suatu bangunan merupakan suatu tanda penyampaian informasi mengenai apakah ia sebenarnya dan apa yang dilakukannya. Contoh dan tokoh. Pernyataan White dalam Writing and Building. Tiap rumah yang layak dipertimbangkan sebagai karya seni harus mempunyai tata bahasanya sendiri. Tata bahasa dalam pengertian ini berarti hal yang sama dalam setiap konstruksi, apakah ini dari kata-kata atau batu atau kayu. Ia adalah hubungan bentuk antara berbagai unsur yang masuk ke dalam konstitusi benda tersebut. Tata bahasa rumah adalah artikulasi nyata dari segala bagiannya. Ini akan merupakan percakapan yang digunakan agar dapat dicapai konstruksi harusnya menuruti tata bahasa. Gagasan Charles W. Murray. Berikut adalah contoh analogi dalam model ekspresionis. Bangunan dapat memberi ulasan tentang keadaan, tentang lokasi, tentang masalah bagaimana menjaga agar yang di luar berada di luar dan dalam berada di dalam, tentang masalah mendirikannya, tentang orang-orang yang menggunakan atau tentang orang-orang yang membuatnya. Segala hal yang menjadi lucu atau sedih atau dungu atau diam atau bisu. Model semiotik berkenaan dengan gagasan yang lebih berwujud. Contohnya adalah hal yang dikemukakan Robert Venturi, Dennis Cockburn, dan Steve Eisenhower. Mereka mengungkapkan bahwa beberapa bangunan adalah itik dan yang lain adalah bangsal berhias. Yang dimaksud dengan bangunan adalah itik dalam hal ini yaitu bangunan yang menjual atau menyimpan itik dan memiliki bentuk bangunan yang juga berbentuk menyerupai itik. Dalam hal lain, suatu bangunan cukup memiliki tanda-tanda yang dapat menjelaskan maknanya. Contohnya, adanya menara menjadi tanda bahwa bangunan tersebut adalah gereja dan pilar-pilar berderet menjadi tanda untuk bangunan adalah bank. Contoh bangunan analogi linguistik. Yang pertama, Terminal Dulles International Airport, Amerika Serikat. Terminal Dulles International Airport dirancang oleh arsitek Finlandia Eero Saarinen yang terletak di Amerika Serikat. Yang kedua,
The Big Basket Amerika Serikat. The Big Basket Amerika Serikat dirancang oleh arsitek NBBSS yang berlokasi di Ohio, Amerika Serikat. Dan di sini yaitu konsep metafora. Di sini pengertian metafora. Metafora merupakan bagian dari gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui persamaan dan perbandingan. Metafora berasal dari bahasa Latin yaitu metaperein, yang terdiri dari dua buah kata yaitu meta yang berarti setelah melewati dan perein yang berarti membawa. Secara etimologis diartikan sebagai pemakaian kata-kata berdasarkan persamaan dan perbandingan. Pada awal tahun 1970-an muncul ide untuk mengkaitkan arsitektur dengan bahasa. Menurut Charles Jenkins dalam bukunya The League of Postmodern, di mana arsitektur dikaitkan dengan gaya bahasa antara menikmati atau memakai karyanya. B. Pendapat para ahli tentang metafora. 1. Menurut Anthony C. Antoniades tahun 1990 dalam Poetic of Architecture, suatu cara memahami suatu hal seolah hal tersebut terbagi suatu hal yang lain sehingga dapat mempelajari pemahaman yang lebih baik dari suatu topik dalam pembahasan. Dengan kata lain, menerangkan suatu subjek dengan subjek lain, mencoba untuk melihat suatu subjek sebagai suatu yang lain. 2. Menurut James C. Sinder dan Anthony J. Katanes dalam Introduction of Architecture, metafora mengidentifikasikan pola-pola yang mungkin terjadi dari hubungan-hubungan paralel dengan melihat keabstrakannya yang berbeda dengan analogi-analogi melihat secara literal. 3. Menurut Charles Jenkins dalam The Language of Postmodern Architecture, metafora sebagai kode yang ditangkap pada suatu saat oleh pengamat dari suatu objek dengan mengandalkan objek lain dan bagaimana melihat suatu bangunan sebagai suatu lain karena adanya kemiripan. Menurut Geoffrey Broadbent 1995 dalam buku The Science of Architecture, metafora pada arsitektur adalah merupakan salah satu metode kreativitas yang ada dalam desain spektrum perancangan. Masuk pada C. Prinsip-prinsip dalam konsep metafora. Arsitektur yang berdasarkan prinsip-prinsip metafora pada umumnya dipakai jika 1. Mencoba atau berusaha memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain. 2. Mencoba atau berusaha untuk melihat suatu subjek seakan-akan suatu hal yang lain. 3. Mengganti fokus penelitian atau penyelidikan secara konsentrasi atau penyelidikan lainnya dengan harapan jika dibandingkan atau melebihi perluasan kita dapat menjelaskan subjek yang sedang dipikirkan dengan cara lain.
D. Kegunaan konsep metafora. Kegunaan penerapan metafora dalam arsitektur sebagai salah satu cara atau metode sebagai perwujudan kreativitas arsitektural, yakni sebagai berikut. 1. Memungkinkan untuk melihat suatu karya arsitektural dari sudut pandang yang lain. Yang kedua, mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interpretasi pengamat. Yang ketiga, mempengaruhi pengertian terhadap suatu hal yang kemudian dianggap menjadi hal yang tidak dapat dimengerti ataupun belum sama sekali ada pengertiannya. Yang keempat, dapat menghasilkan arsitektural yang lebih ekspresif. 1. Metafora abstrak. Dalam gambar ini, Nagayo City Museum dirancang oleh arsitek Kiso Kurakawa. Bangunan ini terletak di Jepang. 2. Metafora konkret. Dapat didasarkan dari suatu karakter visual atau material. Contoh bangunan metafora konkret: stasiun TGV. Stasiun ini terletak di Lyon, Prancis. 3. Metafora kombinasi, di mana secara konsep dan visual saling menghabisi sebagai unsur-unsur awal dan visualisasi sebagai pernyataan untuk mendapatkan kebaikan kualitas dasar. Museum of Fruit adalah salah satu contoh bangunan metafora kombinasi yang dirancang oleh arsitek Itsuko Hasegawa yang terletak di kota Yamanashi, Jepang. Yang berikutnya contoh bangunan metafora. 1. Bangunan The Piano House. Bangunan ini merupakan salah satu contoh metafora bangunan. Ini dirancang oleh mahasiswa arsitektur di Hefei University of Technology. Bangunan ini terletak di negara Cina. 2. Puzzling World. Bangunan ini terletak di Otago, New Zealand. Dibangun oleh arsitek Stuart Landersburg yang berfungsi sebagai sarana hiburan. Shipdock Puddling, New Zealand. Bangunan ini terletak di Tiram, Selandia Baru. Perkembangannya dipraksi oleh penduduk lokal John Drake dan Henry Cloutier. Dalam arsitektur, menurut Vitruvius atau dalam Norman Crowe, sebuah cerita yang menerangkan asal-usul timbulnya rumah bagi manusia yang hingga saat ini menjadi tempat tinggal manusia dicetuskan oleh arsitek Romawi yaitu Vitruvius. Ia menyatakan bahwa manusia sangat terkesan ketika menatap kemegahan cakrawala dan kemudian merenungkannya, sehingga timbul suatu keinginan untuk mewujudkan cakrawala tersebut dalam kehidupannya dalam bentuk suatu naungan bagi kenyataannya. Kemudian dari perenungannya itu, manusia melihat sarang burung swallow yang terbuat dari ranting-ranting dan dedaunan. Kemudian manusia meniru bentuk serta cara pembuatannya. Vitruvius juga menyebutkan bahwa arsitektur itu berkembang dari trial atau error, sehingga dari mitos tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dari suatu penentuan atau ciptaan baru adalah imitasi. Bahwa meniru atau mimesis adalah suatu hal yang alamiah bagi manusia
dan merupakan kemampuan dari manusia dalam memimpikan sesuatu dan mewujudkannya dalam suatu bentuk. Dan mimesis adalah sesuatu yang progresif, yaitu berkembang dari waktu ke waktu, dan di dalamnya juga termasuk belajar dari benda yang ada di alam, seperti apa adanya, yang dapat menciptakan suatu kreativitas bagi manusia, dan bukan sesuatu kegiatan mengkopi secara harfiah, dan timbul pernyataan main integritas nature. Menurut Plato, mimesis bagi Plato adalah sesuatu hal yang berarti negatif dan bukan merupakan suatu kreativitas, di mana hal tersebut dinyatakan dalam beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama ialah meniru, merupakan suatu tindakan mendaur ulang dan merupakan suatu proses pengulangan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, meniru merupakan suatu tindakan yang terpenjara atau terkurung dan tidak ada kreativitasnya. Yang ketiga ialah meniru merupakan suatu tindakan yang menjunjung kebenaran dan keteraturan sehingga tidak kreativitas. Menurut Aristoteles atau dalam Demetre Yunani, meniru bukan berarti menjiplak secara harfiah terhadap suatu bentuk literal. Meniru bukan berarti membuat duplikasi dari sebuah model atau bentuk. Meniru bukan menjiplak maupun menstimulasi dari benda-benda fisik yang ada di sekeliling kita. Meniru bukan seperti apa yang telah dinyatakan oleh Plato, yang menganggap sebagai menjiplak dari suatu jiplakan atau a copy of a copy. Mengerti tentang maksud dan dari meniru atau imitasi adalah suatu pengetahuan tentang alam. Meniru suatu benda akan dapat membuat kita untuk lebih dapat memahaminya. Meniru merupakan suatu proses transformasi alam pada hal-hal tertentu yang melalui proses seleksi dari arsitek untuk menggambarkan sesuatu yang relevan. Meniru merupakan suatu proses pengalaman yang kognitif, suatu cara untuk memahami dunia, suatu hal yang alamiah bagi manusia dari masa kecilnya dalam mengerti sesuatu di alam, dan bukan merupakan sesuatu tindakan yang sewenang-wenang. Berikut adalah menurut Arnhem atau dalam Antoniades. Dalam pernyataan tentang mimesis, Arnhem memiliki dua pendapat, yaitu mimesis tidak hanya dapat dilihat secara visual saja, tetapi juga dari makna yang dikandung di dalamnya. Namun, di sini dia menekankan juga bahwa meniru secara visual adalah bukan semata-mata mengkopi atau menjiplak secara harfiah atau literal. Namun di sini juga memerlukan sesuatu pemikiran yang tajam dalam menyajikan suatu objek. Jika meniru hanya semata-mata menjiplak dari suatu objek secara literal, maka hal tersebut bukanlah merupakan suatu karya arsitektur maupun teknologi, tapi adalah suatu kebodohan. Yang berikut adalah menurut Horatio Gronow atau dalam Antoniades. Dalam bukunya Form and Function, dia menyatakan bahwa penggunaan mimesis dan rasionalisasi adalah kegiatan mengkopi imaji atau image dan gaya atau style dari masa lampau dengan menekan keindahan bentuk sebagai alasannya, seperti pendapat Corbusier. Dia menyatakan bahwa imitasi tersebut terkait dengan historical presence. Dia menekankan bahwa imitasi tersebut terkait dengan historical presence merupakan suatu tindakan seni atau dalam arsitektur juga termasuk di dalamnya, dan mencakup sebuah pemikiran dan perasaan. Menurutnya bahwa dalam berkreasi dengan meniru tidak hanya berdasarkan tampilan visual belaka atau karakter eksternal belaka, tapi juga berdasarkan pengertian internal atau dasar, termasuk juga struktur dan geometri sel, serta hukum-hukum alam yang terkait sehingga dapat membantu mengembangkannya secara logis. Yang berikut adalah menurut Hume atau dalam Demetri P. Hume menyatakan bahwa mimesis adalah bukan merupakan suatu reproduksi dari benda yang ada di alam, dan dia menentukan bahwa alam menimbulkan suatu
anthropomorphic image. Di sini dia mencontohkan bahwa tiang atau kolom bangunan adalah merupakan bentuk peniruan dari sebuah batang pohon. Yang berikut adalah menurut Le Corbusier atau dalam Dimitri P. Corbusier menyatakan juga bahwa bentuk dari kolom adalah merupakan peniruan dari bentuk suatu batang pohon, atau seperti pendapat Hume. Namun di sini Corbusier menyatakan bahwa secara kenyataan tidak ada sesuatu pun di alam yang dapat mendekati kemurnian dan kesempurnaan dari Humeless Maxine. Di dalam batang pohon tidak lurus. Jadi, dia lebih cenderung menyatakan geometri secara alamiah tidak dapat terlihat pada pohon, tapi kita harus menginterpretasikannya ke dalam suatu bentuk atau wujud yang kita kerjakan. Dia menemukan bahwa geometri alami menentukan tingkat ketepatan dari proses atau kutub mesin. Imajinasi klasik dengan melihat batang pohon dan kestabilan yang terdapat di dalamnya menimbulkan aspirasi secara mekanikal geometri untuk membuat suatu kolom dengan bentuk silinder. Dari hal di atas dapat dilihat bahwa Corbusier menyatakan bahwa dalam meniru bukan merupakan bentuk visual, tetapi cenderung pada esensi yang terdapat di dalam benda tersebut. Yang berikut ialah menurut Charles Jens. Arsitektur merupakan suatu bahasa yang dapat mengungkapkan sesuatu. Dalam hal ini, bahasa dalam arsitektur memiliki dua buah makna, yaitu makna sebenarnya atau denotasi dan makna kiasan atau konotasi. Dalam contohnya, elevator terlihat sebagai suatu kotak aluminium yang tertutup penuh, tombol dan sebagainya atau denotasi, sedangkan secara konotasi dapat berarti suatu teknologi yang canggih, kecepatan, dan bangunan pencakar langit. Di dalam pengungkapannya, sebuah karya arsitektur menggunakan tanda-tanda atau sign, dan dia dapat mengklarifikasikannya simbol-simbol tersebut ke dalam indesical, iconic, dan symbolic sign. Yang berikut ialah menurut Robert Venturi atau dalam Venturi. Yang pertama, Duk yaitu bebek yang berarti peniruan secara harafiah atau mentah tanpa memerlukan suatu interpretasi. Bangunan dianggap sebagai sebuah patung karena dengan jelas menyimpulkan sesuatu. Berikut adalah decorative set. Di sini berarti menambahkan sesuatu dekorasi maupun simbol pada suatu bangunan yang dapat memberi maksud dari suatu rancangan. Berikut ini adalah pengertian dari Quatrimi de Quincy dalam Dimitri. Dalam pernyataannya tentang mimesis, dia menyatakan bahwa apa yang menjadi persyaratan utama dari meniru yang paling dibutuhkan adalah yang disebut sebagai imaji. Tujuan dalam meniru seni adalah untuk mempresentasikan keadaan sebenarnya dengan menggunakan imajinasi. Dengan mencontohkan peniru dari sebuah kolom terhadap suatu batang pohon, dia menyebutkan bahwa kemiripan sebuah kolom tidak diselesaikan dengan render seperti batang pohon itu sendiri. Namun, kemiripan itu sendiri lebih terkait dengan makna yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah sisi positif dari imitasi atau peniru. Ada dua sisi positif. Yang pertama, imitasi merupakan suatu bentuk kreativitas yang mutlak dilakukan dalam hal mempertahankan kaidah-kaidah dalam suatu tempat yang berlaku dan memberikan suatu ciri khusus, misalnya seperti yang diungkapkan oleh tentang ornamen pada Katedral Reonen. Hal ini juga berlaku di Indonesia terhadap kaidah-kaidah arsitektur Nusantara. Tidak hanya dalam hal ornamen, tetapi juga ke dalam tipologi bangunan yang membedakan antara bangunan keagamaan, rumah tinggal, dan sebagainya. Sampai saat ini masih tetap dipertahankan, khususnya pada bangunan ibadah
Yang kedua, imitasi sebagai salah satu saluran dalam kreativitas sangat menunjang kita untuk berimajinasi tentang hal-hal yang ada di alam yang belum terwujud sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan suatu tantangan bagi kita di dalam mewujudkannya. Imitasi mempunyai sisi negatif. Ada 3 sisi negatif dari imitasi. Yang pertama, imitasi dengan cara harfiah adalah merupakan suatu cara yang tidak memiliki unsur dalam berkreativitas, dan hal ini disarankan untuk dihindari bagi arsitek, karena hal ini tersebut sama saja dengan menjiplak. Yang kedua, imitasi dapat merupakan suatu perangkap bagi arsitek dalam berkreativitas. Bila arsitek tersebut hanya terpaku terhadap suatu objek dari segi visual saja, tanpa lebih lanjut memahami makna atau kekuatan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, imitasi dapat menimbulkan dualisme makna yang berbeda terhadap suatu bangunan, yaitu secara konotatif maupun denotatif, sehingga hal ini sering terjadi. Jadi, di luar dari keinginan arsitek yang telah menetapkan suatu ide awal dari karyanya. Penggunaan imitasi dalam karya arsitektur. Pengetahuan imitasi dalam arsitektur dapat dikategorikan dalam 2 bagian yang dapat diklarifikasi, yaitu penggunaan imitasi terhadap keseluruhan dalam interior maupun dari maknanya, yaitu as look and as it is. 2. Penggunaan imitasi hanya pada bagian tertentu saja dari bangunan, seperti pada struktur bangunan maupun ornamen yang terdapat di dalamnya. Berikut ini adalah contoh-contoh dari bangunan mimesis. Yang pertama, Lotus Temple, New Delhi, India. Bangunan ini adalah salah satu contoh bangunan mimetis yang terletak di Kalkaji, selatan Delhi, dan dirancang oleh Farnsworth Shabako. Contoh yang kedua dari bangunan Aldar Headquarter, Abu Dhabi, Uni Emirat, dirancang oleh perusahaan MZ Arsitektur yang terletak di Emirat Arab. Contoh yang ketiga, Beijing National Stadium, Beijing, China, dirancang oleh arsitektur Herzog yang terletak di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil kerjanya secara bersama-sama. Terima kasih juga saya ucapkan yang telah mendengarkan presentasi kami ini dari awal hingga akhir ini. Kami sadar bahwa apa yang kami paparkan masih memiliki kekurangan yang sangat banyak. Maka dari itu, kritik dan saran masih kami butuhkan. Terima kasih.